Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena limpahan karunia-Nya sematalah kita pada saat ini bisa bersama-sama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan sedikit daripada yang semestinya kita lakukan sebagai seorang muslim. Harapan kita mudah-mudahan insyaallah sesedikit apapun yang kita lakukan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan merupakan jembatan kita menuju kepada kebahagiaan yang abadi, ke kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih indah di Jannatun Naim insyaallah. Kemudian tentu kita tidak henti-hentinya juga berselawat kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang karena dia diutus oleh Allah lah kita semuanya bisa mengetahui dan memahami seperti apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Allah di dalam Al-Quran di penghujung surah Az-Zariyat jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu atau tujuan utama dari penciptaan Allah akan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, akan tetapi manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk semata mengabdikan mereka itu akan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama penciptaan Allah akan kita sebagai makhluk, sebagai manusia adalah agar kita bisa membuktikan kepada Allah bahwa kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan la uridu minhum min rizqin wa la uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqul al-matin, huwar razzaqu al-alim, ya kan ya. Saya tidak berkeinginan dari penciptaan manusia itu bahwa manusia itu akan memberikan kepadaku rizki atau manusia itu memberikan kepadaku makanan. Karena sesungguhnya Allah itu Allah yang maha memberi rizki sesungguhnya. Karena Allah itu adalah maha pemberi rizki. Jadi intinya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak pertama penciptaan manusia itu bahwa manusia ini adalah untuk memperhambakan dirinya, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kemudian
syukur kita kepada Allah semakin tidak henti-hentinya, bahwa yang dimaksud dengan pengabdian, dengan yang dimaksud dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata bentuk ketundukan yang sifatnya sering kita lakukan, salat, puasa, haji dan yang lain-lainnya. Akan tetapi seperti yang didefinisikan oleh para ulama-ulama kita, bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah suatu penamaan yang menyeluruh untuk semua perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, yang sifatnya perkara-perkara yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah hakikat ibadah. Malah dikatakan bahwa hidup ini sesungguhnya adalah ibadah semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya solatku, bahwa sesungguhnya nusukku, ibadah hajiku, dan kehidupanku serta kematianku semuanya lillahi rabbil alamin. Saya peruntukkan untuk Allah semuanya. Nah, peruntukan semua amalan-imalan kita karena Allah, atau dalam bahasanya mengkarena Allah kan semua aktivitas kita, itulah hakikat ibadah. Mencari rizki bisa berfungsi sebagai ibadah. Kalau mencari rizki itu kita niatkan karena Allah, agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada meminta-minta kepada orang lain. Kalau kita niatkan karena Allah agar kita bisa melakukan tanggung jawab menafkahi kita akan keluarga kita. Kalau kita niatkan karena Allah agar dengan mencari rizki kita bisa makan, dan dengan makan itu kita bisa sehat, dan dengan sehat itu kita bisa tunduk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, pengertian ibadah itu adalah sangat luas. Ibadah itu adalah semua aktivitas kita, semua kegiatan-kegiatan kita, tapi tentu dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam melakukannya mempertimbangkan petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan mendatangkan kepada kita pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah yang akan menyebabkan perbuatan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata benar. Kan sering dikatakan di dalam hadis yang sahih, wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum saat berpapasan dengan saudara se-Islam kita itu adalah sedekah. Sedekah berarti pahala. Pahala berarti di sebaliknya adalah ibadah. Menolong orang. Dikatakan bahwa menolong orang mengangkatkan barangnya dari bawah ketunggangannya, kata Rasulullah SAW, itu juga merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan, itu adalah sedekah. Menyisihkan sampah-sampah dan kotoran di jalanan, itu juga adalah sedekah. Malah di hadis itu dikatakan bahwa mendatangi istri kita itu juga adalah sedekah. Mendatangi dalam melampiaskan nafsu syahwat kita kepada istri kita, itu adalah sedekah. Sampai-sampai sahabat terheran-heran gitu kan ya Rasulullah, apakah seseorang melampiaskan hawa nafsu syahwatnya itu juga merupakan ibadah, itu juga merupakan sedekah? Rasulullah mengatakan, andaikan syahwatnya itu dia lampiaskan ke yang haram, bukankah dia berdosa?
Kata sahabat, iya tentu berdosa. Begitu juga lah andaikan dia melampiaskan nafsu syahwatnya ke yang halal, itu juga merupakan ibadah. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita coba menelusuri ajaran-ajaran Islam, subhanallah, hampir semua yang indah-indah dalam kehidupan ini ada dalam Islam. Cuman memang tidak kita nafikan, ada jarak yang begitu luas untuk kita umat Islam sekarang ini antara keindahan-keindahan Islam secara teori yang diajarkan di Al-Quran dan dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW di hadisnya, ada jarak yang begitu jauh antara ajaran-ajaran tersebut dengan kenyataan-kenyataan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kalau kemudian orang sedikit mengecilkan Islam disebabkan oleh pelaku umat Islam, itu sebenarnya tidak mengganggu sedikit pun akan ajaran Islam. Ajaran Islam itu akan kelihatan indahnya kalau kita melihat atau mengkajinya melalui dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan-ikhwan yang berbahagia, kalau kita coba sedikit menelusuri orang-orang yang non-Muslim yang kemudian masuk Islam, hampir ketertarikannya terhadap Islam itu disebabkan karena keagungan dan keindahan ajaran-ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah. Keluarbiasaan ajaran-ajaran Al-Quran itu dan keluarbiasaan pedoman-pedoman yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis sahihnya. Kita mungkin sering mendengar beberapa orang pakar-pakar yang non-muslim, katakanlah kita sebut Maurice Bucaille umpamanya kan ya, yang dikatakan seorang dokter ahli kandungan, ya kan ya, yang mengkaji permasalahan begitu mendetailnya, hanya membaca 10 ayat pertama atau beberapa ayat pertama dari surah Al-Mu'minun, sewaktu Al-Quran bercerita tentang penciptaan manusia dan proses-prosesnya, ternyata kemudian dengan membaca Al-Quran seperti itu, ada keterkaguman terhadap ajaran Al-Quran, karena Al-Quran yang 14 abad yang lalu, di saat dimana ilmu belum begitu majunya, ternyata sanggup bercerita tentang keilmiahan yang jauh lebih maju daripada yang dicapai oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Subhanallah. Sering banyak kita sebutlah. Dan saya sendiri beberapa kali bertemu dengan seseorang yang kemudian tertarik pada Islam melalui bacaan-bacaannya akan Al-Quran, melalui kajian-kajian yang mendalam tentang Al-Quran, lalu kemudian ingin memperdalam lagi dengan datang, katakanlah ke Mekah, untuk belajar tentang Al-Quran lebih mendalam lagi. Ternyata kemudian mereka dibenturkan oleh kenyataan-kenyataan perilaku umat Islam sendiri. Ini yang saya katakan bahwa terjadi jarak yang begitu jauh antara teori-teori Islam yang begitu indah dengan kenyataan-kenyataan yang dipraktekkan oleh umat Islam dalam kehidupan nyatanya. Ini masalah kita tentunya. Ada seorang teman dulu sama-sama kuliah di Mekah itu, orang Inggris berkulit hitam, mengatakan, alhamdulillah, saya kenal Islam itu dari Al-Quran. Andaikan saya mengenal Islam itu daripada pelaku umat Islam, mungkin saya tidak akan pernah masuk Islam. Ini tantangan sesungguhnya. Tantangan untuk kita. Karena Al-Quran tidak kita ragukan lagi. Ajaran Islam tidak akan ternodai dan tidak akan dilihat sepele oleh siapapun bagi yang mengkajinya dengan sesungguhnya. Cerita seorang teman dulu sekolah di Mesir, kemudian dia ditugaskan oleh Rabita Alam Islami untuk berdakwah di Amerika, dan selanjutnya dia mukim di sana dan kemudian menjadi warga negara di sana. Beliau menceritakan ada satu dai orang Amerika sekarang yang namanya Yusuf Estin. Mungkin sering kita dengar gitu kan ya, seorang dai terkenal. Itu asal muasal masuk Islamnya hanya sederhana sekali. Sederhana sekali,
dia mendengar seorang sahabatnya dari India membaca salah satu ayat dari surah An-Nur. Dikatakan di situ bahwa au kadzulumatin fi bahril lujjin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yarah. Dikatakan bahwa di kedalaman air itu ada kegelapan yang luar biasa, kegelapan di atas kegelapan, lalu di atas kegelapan itu ada awan yang andaikan seseorang mengeluarkan tangannya saja dia akan tidak lihat. Padahal orang ini sesungguhnya sedang mengkaji tentang makhluk-makhluk Allah di kedalaman air. Sehingga pertanyaan yang muncul kemudian, karena ternyata ayat yang dia baca itu betul-betul mewakili tentang kajian-kajiannya, dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah, dia bilang sama temannya, "Hai sahabat, apakah Muhammad nabimu itu seorang pelaut? Seorang yang pernah hidup di lautan lepas, yang sering menyelam?" Ya kan ya? Dikatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu tidak pernah melihat laut. Dia hidup di padang pasir dan tidak pernah melihat laut. Sehingga sewaktu kemudian melihat ayat-ayat Al-Quran memaknai permasalahan keilmiahan yang begitu detail, tidak ada pilihannya kecuali memilih Islam sebagai agamanya. Itu kalau kita mencoba mengkaji Al-Quran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, permasalahan yang menantang sekarang adalah bagaimana mendekatkan diri kita sebagai seorang Muslim, mempersempit jarak antara keindahan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan perilaku kita. Itu yang paling penting. Karena tidak kita nafikan, sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya kan ya, bahwa Allah itu indah, senang dengan yang indah-indah. Senang dengan yang diindah-indah, senang dengan kebersihan, senang dengan keberaturan, senang dengan ketepatan janji. Nah, kenyataannya kemudian adalah bahwa yang paling jorok siapa? Yang paling tidak tepat waktu kalau berjanji siapa? Yang tidak amanah siapa? Yang khianat siapa? Kalau kita mau melihat negeri-negeri semuanya lah, dikatakan negeri yang paling korup negeri apa? Negeri yang paling miskin negeri apa? Pada Rasulullah SAW mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan orang kepada kekafiran. Jadi perlu apa istilahnya? Perlu keseriusan dari kita semuanya untuk mencoba semampu yang kita bisa, di peluang yang Allah berikan kepada kita, di jabatan yang Allah sempatkan untuk kita pegang, untuk mencoba menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran yang sesungguhnya, ajaran-ajaran Nabi yang sahih ke dalam kehidupan kita. Kalau tidak, akan tetap terjadi jarak yang begitu jauh, gap yang begitu jauh antara indahnya Islam secara teori dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di praktik umat Islam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cara yang paling efektif, dan itu memang seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan memulai permasalahan itu dari diri kita, lalu kemudian berusaha setelah itu terterapkan dalam diri kita untuk kita ajakkan kepada teman-teman kita di masalah pengamalan ajaran-ajaran Islam. Karena kalau kita hanya berusaha untuk hidup sendiri, sibuk dengan diri sendiri, tidak ada kecenderungan untuk peduli terhadap apa yang terjadi terhadap umat, kita akan seperti ini terus selama-lamanya.
Ada kepedulian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum." Siapapun yang tidak peduli terhadap permasalahan-permasalahan umat Islam, maka dia bukan dari umat Islam. Mesti ada kepedulian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dan para nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semuanya diutus untuk menjadi pengajak, menjadi dai, mengajak kepada kebaikan. Dan itulah sesungguhnya yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Di khutbah terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, sewaktu dia mengerjakan Hajjatul Wada, haji penghabisan. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesan-pesan terakhirnya, karena setelah pulang dari haji itu Rasulullah hanya hidup tidak lebih dari 3 bulan, lantas meninggalkan dunia ini. Di situ dikatakan setelah Rasulullah menyebutkan ajaran-ajaran terakhirlah penentu tentang apa yang ingin Rasulullah pesankan terhadap umatnya, di penghujungnya Rasulullah SAW mengatakan, "Falyuballighi syahidu al-ghaibah." Hendaklah orang yang hadir di sini sekarang ini menyampaikan apa yang mereka dengar dariku kepada yang tidak mendengar. Ada tanggung jawab menyampaikan pesan-pesan Allah, ada tanggung jawab menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW kepada orang yang tidak mengerti. Ini adalah pekerjaan para nabi, inilah pekerjaan para rasul, menjadi tanggung jawab mereka semuanya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada yang tidak mendengarnya. Karena hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sendiri dalam kebaikan juga tidak indah. Sendiri masuk surga pun tidak baik, tidak bagus. Oleh sebab itu, ikhwan yang berbahagia, setan, iblis, sesungguhnya begitu luar biasanya keinginannya untuk mengajak orang kepada kebatilan. Itu sesungguhnya di samping kebenciannya terhadap manusia, itu disebabkan karena dia tidak ingin masuk neraka sendirian. Sehingga semua upaya-upaya dia lakukan agar ada yang menemaninya masuk ke dalam neraka. Jadi sesungguhnya kepedulian terhadap kebatilan yang dilakukan oleh iblis untuk mencari teman-teman sesamanya untuk masuk bersamanya ke dalam neraka, itu sudah dilakukannya dengan sempurna. Tinggal sekarang kita umat Islam, kita manusia, bagaimana semaksimal yang kita bisa berusaha untuk mengajak orang-orang bersama-sama masuk ke dalam surga. Karena Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Sesengsara bagaimanapun kita di kehidupan dunia ini, sesusah seperti apapun kita di kehidupan dunia ini, andaikan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang akan membuat kita bahagia kelak di akhirat, itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita alhamdulillah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia menjadi orang baik, bahagia, dan di akhirat juga menjadi orang yang baik dan bahagia. Dan tidak ada jalur untuk mencapai itu kecuali dengan kembali berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah kita katakan tadi bahwa Allah menciptakan kita agar kita bisa menjadi orang yang taat tunduk beribadah kepadanya, dan ibadah itu adalah perkara-perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebuah ibadah itu betul-betul dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita katakan tadi,
sumbernya adalah syaratnya hanya ada dua perkara. Yang pertama yang kita katakan bahwa mesti semua yang kita kerjakan itu kita kerjakan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, semua yang kita kerjakan itu mesti seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah ini kita tidak boleh mengada-ada. Semuanya mesti bersumber kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah yang semestinya tidak henti-hentinya untuk kita ajakkan kepada siapapun agar semuanya mau kembali kepada keindahan-keindahan ajaran Al-Quran dan keindahan-keindahan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalaulah orang mencoba untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satupun dari pesan-pesan Al-Quran kecuali mengajak semuanya kepada kebaikan. Dan kalau kita mencoba membuka lembaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertama sampai akhirnya, semuanya adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada kebahagiaan, ajakan kepada keseriusan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang sungguh sangat sederhana kelihatannya, berkumpul sekali seminggu, sedikit sesungguhnya, tetapi sekali seminggu itu sudah sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu kalau mengajari sahabatnya tidak tiap hari, tetapi seperti kata Sayyidina Abi Hurairah, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah itu membikin jarak antara satu mau'izah dengan mau'izah yang lainnya. Dikatakan oleh Sayyidina Abi Hurairah di situ bahwa Rasulullah itu kalau menceramahi kita itu paling cepat itu sekali 3 hari. Nah, kenapa? Agar tidak muncul rasa kebosanan terhadap apa yang diajarkan. Jadi sesungguhnya yang kita lakukan ini dengan menggiatkan pengajian di masjid seperti ini, itu sudah sungguh sangat luar biasa. Bisa saja pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya sangat sederhana menurut penilaian kita, tidak mustahil justru itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mana di antara amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan yang akan kemudian bisa menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita tidak tahu. Apakah dengan memberi sedekah sekian, apakah dengan membangun masjid atau membantu siapa gitu kan ya, atau beribadah sepanjang malam atau berpuasa sepanjang waktu, kita tidak tahu. Bukankah sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita yang berceramah, dan itu memang riwayat yang benar, bahwa ada seseorang, malah dikatakan seorang perempuan pelacur, hanya rasa kasihannya terhadap seekor anjing yang kehausan, dia kemudian turun ke sumur, dengan sepatunya dia timba air, lalu naik ke atas memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, yang andaikan dibiarkan tidak dikasih minum akan binasa. Kepedulian kepada seorang binatang, kepada seekor binatang, kepedulian terhadap seekor binatang, binatang itu pun seekor anjing, tetapi dilakukan dengan penuh ketulusan. Itulah yang membuat jembatan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan Allah memasukkannya ke dalam surga. Sederhana sekali pekerjaannya. Hanya membantu menolong seekor anjing yang kehausan dan diberi minum. Bayangkan andaikan alhamdulillah setiap waktu, setiap saat kita melakukan ibadah dan kedekatan kepada Allah atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan mengecilkan, jangan menghinakan
suatu kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kebaikan yang akan kita lakukan itu hanya semata berceria muka atau bermuka ceria saat bertemu dengan saudara kita. Sederhana kan? Ya kan? Malah di hadis ini dikatakan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu daripada dicemplungkan ke dalam neraka walaupun hanya bersedekah sepotong biji korma, separuh biji korma. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah sekecil apapun yang kita lakukan tersebut.